7 resiko jika kalian telat bayar di es pinjam selama 3 bulan. Nah, di video kali ini kita akan membahas resiko apa saja sih yang terjadi jika teman-teman sudah telat atau galbay di es pinjam selama 3 bulan lamanya. Yuk kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pastinya kalian akan mendapatkan denda keterlambatan. Nah, denda keterlambatan ini sudah pernah saya bahas sebelumnya bahwa ketika kalian telat bayar itu terhitung langsung telat bayar per bulannya adalah 5% dari nominal pinjaman. Dan denda tersebut akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya waktu keterlambatan. Artinya ya bulan pertama kalian akan kena denda 5%, mau itu telat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tinggal kalikan aja per bulannya 5%. Jadi berbeda dengan aplikasi pinjol lain, kalau es pinjam, SPayLater itu telat 1 hari, 2 hari, 3 hari udah langsung dihitung telat 1 bulan, yaitu kena denda flat 5%. Nah, nanti telat di bulan kedua ya ada 5% tambahan lagi. Seperti itu ya. Jadi tinggal kalikan aja dendanya berapa. Ini nggak bisa kita serta-merta langsung buletin bahwa 5 kali 3 15%. Nggak bisa ya. Karena kan nominal akan terus bertambah. Bunga, denda akan terus bertambah. Jadi ini tidak bisa kita jadikan acuan langsung aja 5% kali 3. Nggak bisa gitu ya teman-teman. Oke. Terus kemudian resiko yang kedua adalah limit ditangguhkan. Nah, ini nggak hanya limit es pinjam aja. Biasanya limit SPayLater kalian pun akan ditangguhkan, dikurangi, dan bahkan juga tidak bisa pinjam lagi. Ini sudah wajar, karena ini menurut saya adalah hal yang umum. Jadi kalau misalnya ada orang yang galbay, masa iya sih masih mau diberikan pinjaman lagi? Ya itu wajar ya, jadi ini adalah resiko yang paling umum terjadi. Kemudian yang ketiga, kalian akan mendapatkan penagihan-penagihan. Nah, penagihannya ini macam-macam. Ada yang dari telepon, ada dari email, ada dari WhatsApp, dan lain sebagainya. Intinya adalah dihubungi secara online terlebih dahulu. Dan ini juga kadang meresahkan juga ya, dihubunginya pun berkali-kali, dan intinya di sini juga kita akan sangat terganggu dari proses-proses penagihan tadi. Tapi ya memang hampir semua pinjol melakukan hal yang sama juga kok. Oke ya, sekarang kita akan bahas yang keempat. Yang keempat ini adalah penagihan ke kontak darurat. Ya, ke kontak darurat kalian kalau saat mendaftar, saat mengajukan pinjaman itu kan kalian diminta untuk mengisi kontak darurat. Nah, kontak darurat inilah yang akan dihubungi jika kalian itu sulit dihubungi. Sudah dihubungi tapi gak bayar-bayar. Nah, biasanya akan dihubungi ke kontak darurat ya. Nah, apakah di luar kontak darurat? Saya rasa tidak, karena itu melanggar aturan OJK dan juga mereka tidak bisa mengakses di luar kontak darurat kalian, kecuali ada oknum-oknum yang melakukan tindakan kecurangan yang memberikan data kalian kepada mereka-mereka ini ya. Oke, kalau udah kasusnya kayak gitu mah kalian harus kirimkan bukti, kumpulkan bukti, laporkan, dan kalian anggap ini sebagai pelanggaran yang keras ya, karena sudah sebar data. Lalu kemudian yang kelima akan masuk ke blacklist BI checking ya. Sebenarnya nggak blacklist dari BI checking aja, bahkan dari Shopee-nya pun akan di blacklist juga. Nah, ini tentu saja termasuk juga laporan SLIK OJK ya, karena Shopee itu juga masuk ke SLIK OJK ya. Jadi kalian pasti akan kena kredit macet kalau kalian galbay di Shopee dan sudah dilaporkan ke SLIK OJK-nya. Lalu kemudian resiko yang keenam ini berkaitan dengan penagihan debt collector yang datang ke rumah, yaitu field collector. Kalau desk collector itu wajar ya, yaitu orang-orang yang menghubungi kalian dari awal banget. Kalau field collector ini beda lagi, yaitu DC-nya datang ke rumah. Cuman sejauh ini Shopee PayLater atau es pinjam DC-nya pun hanya ada di kota-kota besar, terutama di Jabodetabek. Selain itu saya rasa masih belum ada DC lapangan yang datang untuk menagih ya. Artinya ya DC-nya masih terbatas dan masih hanya ada di Jabodetabek saja ya. Di luar itu ada tapi paling cuman sedikit aja teman-teman. Oke, nah untuk masalah resiko seperti ini nggak perlu takut. Mau itu DC datang sekali, 2 kali, kapanpun itu, kalian harus siapkan mental dan kalian nggak boleh takut sedikit pun. Kalau teman-teman terlihat takut, nanti DC-nya malah menjadi-jadi tuh. DC-nya malah mengambil kesempatan untuk menakut-nakuti kalian agar kalian bisa segera membayar hutang-hutang kalian. Ya, ingat, jangan takut dan kalian harus berani. Tampakkan normal-normal saja. Bilang kalau kalian nggak ada duit, belum bisa bayar. Udah itu udah lebih dari cukup ya. Bilang aja masih akan terus diusahakan teman-teman ya. Oke. Lalu selanjutnya resiko yang ketujuh adalah akan diproses ke jalur hukum. Nah, diproses ke jalur hukum ini beragam dan kalian juga akan mendapatkan ancaman-ancaman serupa. Tapi menurut saya pribadi tidak perlu takut yang berlebihan karena sejauh ini masih jarang banget dan hampir tidak pernah ada nasabah gagal bayar di es pinjam yang bisa masuk penjara hanya karena hutang di es pinjam.
Dan juga masuk ke perdata pun, ke persidangan pun masih akan sangat-sangat jarang sekali ya. Apalagi utangnya masih kecil ya, masih di bawah 500.000, kayaknya hampir nggak mungkin deh akan dibawa ke jalur hukum dan dibawa ke persidangan. Untuk resiko ketujuh ini, diproses ke jalur hukum, teman-teman tidak perlu khawatir karena kayaknya itu nggak bakal terjadi deh untuk dalam waktu beberapa bulan ke depan ya, atau beberapa tahun ke depan. Pastinya ini akan memerlukan proses dan waktu yang cukup lumayan untuk menggugat seseorang yang gagal bayar pinjol ke jalur pengadilan ya. Itu adalah 7 resiko yang kalian dapatkan jika kalian telat bayar atau gagal bayar di S-Pinjam. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah mengalami semuanya atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu kalian juga bisa menambahkan solusi-solusi yang lain. Tulis juga di kolom komentar ya. Siapa tahu ada teman-teman atau saudara kita di luar sana yang gagal bayar di S-Pinjam pun membaca komentar kalian dan mereka akan terbantu dan sedikit senang karena ada temannya yang juga mengalami kondisi yang sama dan sudah tahu solusinya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.